Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Syari. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan lanjutan pembahasan materi kuliah mata kuliah Ekonomi Politik dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Pada video kali ini saya akan membahas yaitu materi tentang ekonomi politik neoklasik. Munculnya aliran neoklasik. Aliran neoklasik secara sederhana dibedakan atas dua generasi, yaitu generasi pertama dan generasi kedua. Pakar-pakar ekonomi neoklasik generasi pertama banyak memperbaiki teori-teori ekonomi klasik, tetapi mereka pada umumnya masih percaya bahwa di pasar berlaku prinsip pasar persaingan sempurna dan bahwa perekonomian selalu menuju pada keseimbangan. Sedangkan generasi kedua memiliki pandangan tersendiri tentang pasar. Mereka umumnya menolak pandangan prinsip pasar persaingan sempurna yang dikembangkan oleh Adam Smith. Sebab dalam kehidupan nyata mereka menyaksikan banyak asumsi-asumsi kaum klasik yang terlanggar karena banyak faktor yang menyebabkan pasar tidak beroperasi sempurna. Yang pertama yaitu neoklasik generasi pertama. Kelompok ekonomi neoklasik generasi pertama bisa dibedakan lagi atas dua kelompok, yaitu satu kelompok ekonomi Austria atau sering juga disebut dengan The Classical Liberal Perspective, dan yang kedua kelompok ekonomi Cambridge, The Modern Liberal Perspective. Kelompok pertama disebut kelompok ekonomi Austria karena hampir semua penduduknya seperti Karl Menger, Friedrich van Weiser, dan Evan von Bohm berasal dari Austria. Pakar-pakar neoklasik Austria ini sangat berjasa mengembangkan teknik-teknik matematika, terutama kalkulus. Dari tangan mereka lah lahir konsep-konsep seperti marginal utility, marginal revenue, the law of diminishing return, dan sebagainya yang syarat dengan hitung-hitung matematis. Sejak muncul teori marginal revolution yang dikembangkan oleh pakar-pakar Austria ini, pembahasan ekonomi lebih bersifat mikro karena ilmu ekonomi di tangan pakar-pakar neoklasik mengalami perkembangan yang pesat, melebihi perkembangan legislasi. Hal ini memaksa diceraikannya politik dari ilmu ekonomi politik. Lebih tetap, oleh pakar-pakar ekonomi neoklasik, istilah politikal dihilangkan dari politikal ekonomi dan yang tinggal hanya ilmu ekonomi atau economics sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri. Adapun kelompok kedua yang digolongkan ke dalam ekonomi Cambridge karena para pendirinya seperti Alfred Marshall tahun 1842 sampai 1924 dan pendukungnya kebanyakan berasal dari University of Cambridge. Marshall mengajar ekonomi politik di Bristol tahun 1882 dan menjadi ketua jurusan ekonomi politik di Cambridge tahun 1885 sampai 1908. Walaupun Marshall memiliki pemikiran besar dalam perkembangan ilmu ekonomi, pendekatan yang digunakan Marshall sedikit berbeda dari pendekatan pakar-pakar ekonomi lain. Perbedaan yang mencolok antara Marshall dengan ekonomi lain mazhab Austria yang pada umumnya tegar ialah Marshall lebih memperhatikan nasib kaum papa. Bagi Marshall, ilmu ekonomi politik adalah sarana untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan bahkan juga sebagai motor untuk mengungkap kebenaran dengan mengatasi kemiskinan dan kemelaratan. Yang kedua yaitu neoklasik generasi kedua. Pada tahun 30-an muncul perkara-perkara ekonomi neoklasik generasi kedua, diantaranya Pietro Saraf, John Violet Robinson, dan Edward Cummins.
Kalau pakar-pakar ekonomi klasik mengasumsikan pasar persaingan sempurna, pakar-pakar ekonomi neoklasik generasi kedua justru mengasumsikan pasar persaingan tidak sempurna, bisa berbentuk kompetisi, monopoli, oligopoli, atau monopoli. Ketidaksempurnaan pasar timbul karena asumsi-asumsi pasar persaingan sempurna seperti banyak pembeli dan penjual, produk homogen, perusahaan bebas keluar masuk, informasi sempurna, dan sebagainya terlanggar. Kalau ada asumsi-asumsi pasar persaingan sempurna yang terlanggar, berarti pasar tidak lagi beroperasi dalam pasar persaingan sempurna, melainkan dalam persaingan tidak sempurna. Dalam model pasar persaingan sempurna, jumlah pembeli dan penjual banyak, dan masing-masing pelaku ekonomi, baik konsumen maupun produsen atau perusahaan, tidak mempunyai daya untuk mempengaruhi harga-harga yang terbentuk di pasar. Namun dalam pasar ekonomi persaingan tidak sempurna, jumlah penjual terbatas, apalagi dalam pasar monopoli hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai seluruh permintaan konsumen. Makin sedikit perusahaan, makin tinggi kapasitas untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan mempengaruhi harga-harga dan output pasar. Yang kedua yaitu perburuan rente oleh pengusaha dan perusahaan. Laba adalah salah satu bentuk kekuasaan. Untuk memperoleh laba dan sekaligus kekuasaan yang lebih tinggi, kalau perlu perusahaan berusaha mempengaruhi para pengambil keputusan demi menciptakan halangan untuk masuk pasar. Halangan masuk pasar bisa tercipta karena alasan skala ekonomi atau dengan mendekati para pengambil keputusan untuk memberikan subsidi, lisensi, atau menetapkan bea masuk yang tinggi bagi pesaing luar negeri. Selain itu, pengusaha bisa mendesak pemerintah mengulasi industri demi kepentingan usaha mereka. Yang pertama yaitu tekanan kelompok kepentingan. Kebanyakan regulasi justru dilakukan atas desakan kelompok-kelompok penekan bahwa regulasi sering timbul atas desakan kelompok kepentingan tertentu, sesuai dengan ekonomi Theory of Regulation yang dikembangkan oleh George Stringle pada tahun 1971. Lama-kelamaan, berbagai kelompok kepentingan yang memiliki kekuatan makin berhasil memaksakan kehendak mereka dengan bermain kong-kali-kong dengan penguasa dan pengambil keputusan. Ratusan kelompok penekan dari kalangan bisnis, petani, pedagang, dan profesi lainnya makin gigih menekan pemerintah di semua level, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah, agar mengeluarkan aturan dan kebijakan-kebijakan yang efektif membatasi persaingan dan menciptakan artificial market power yang menguntungkan bisnis mereka. Karena lebih ada bayarnya, aktivitas ini hanya dilakukan jika penerimaan yang diperoleh dari hasil laba lobby lebih besar dari biaya untuk melobi itu sendiri. Yang kedua yaitu makin luasnya campur tangan pemerintah. Pada tahun 30-an, perekonomian Amerika Serikat dilanda depresi besar-besaran. Menurut Keynes, depresi terjadi karena permintaan agregat jauh lebih kecil dibandingkan dengan penawaran agregat, menyebabkan perekonomian berada dalam posisi keseimbangan pemanfaatan sumber daya yang rendah. Dalam menghadapi keseimbangan yang rendah tersebut, Keynes menganjurkan berbagai macam cara untuk meningkatkan permintaan agregat, dan salah satu cara yang dinilai paling ampuh adalah lewat dikeluarkannya kebijakan fiskal yang lebih ekspansif di pasar uang. Keynes menganggap perlu diperhatikan faktor ekspansi. Di pasar tenaga kerja, pemerintah perlu menetapkan kebijakan upah minimum sebagai dampak dari ajakan Keynes sejak tahun 60-an. Sehingga sekarang pemerintah di hampir seluruh dunia terlibat aktif dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi, fiskal, moneter, perdagangan internasional. Membuat peraturan dan undang-undang seperti undang-undang anti monopoli untuk memerangi praktik yang undang-undang tenaga kerjaan dan undang-undang perubahan untuk melindungi buruh
undang-undang perlindungan konsumen dan praktik-praktik bisnis yang merugikan konsumen. Perubahan peran pemerintah sejak era Keynes membawa implikasi bagi hubungan antara politik dan ekonomi. Argumentasi sederhana. Ketika otoritas publik semakin banyak mengambil fungsi yang dulunya dilaksanakan oleh pasar, pandangan kita tentang ekonomi dengan sendirinya ikut berubah. Sekarang ekonomi menjadi urusan politik, akan tetapi dalam hal ini perlu dicatat bahwa ekonomi politik Keynes bukanlah sebuah upaya untuk mempolitikkan ekonomi, melainkan lebih sebagai upaya mendorong kembali pemikiran tentang sifat-sifat khusus dan keterbatasan pasar. Walaupun mustahil memiliki peran pasar dalam perkembangan ilmu ekonomi, pendekatan yang digunakan Marshall sedikit berbeda dari pendekatan pakar ekonomi lain. Perbedaan yang mencolok antara Marshall dengan ekonomi lain. Mazhab Austria yang pada umumnya tegar ialah Marshall lebih memperhatikan nasib kaum papa. Bagi Marshall, ilmu ekonomi politik adalah sarana untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan bahkan juga sebagai motor untuk mengungkapkan kebenaran dengan mengatasi kemiskinan dan kemelaratan. Pada tahun 30-an muncul pakar-pakar ekonomi neoklasik generasi kedua, diantaranya Piotr Sraffa, John Violet, Robinson, dan Edward Campbell. Kalau pakar-pakar ekonomi klasik mengasumsikan pasar persaingan sempurna, pakar-pakar ekonomi neoklasik generasi kedua justru mengasumsikan pasar persaingan tidak sempurna. Bisa terbentuk kompetisi monopoli, oligopoli, atau monopoli. Ketidaksempurnaan pasar timbul karena asumsi-asumsi pasar persaingan sempurna seperti banyak pembeli dan penjual, produk homogen, perusahaan bebas keluar masuk, informasi sempurna, dan sebagainya terlanggar. Kalau ada asumsi-asumsi pasar persaingan sempurna yang terlanggar, berarti pasar tidak lagi beroperasi dalam pasar persaingan sempurna, melainkan dalam persaingan tidak sempurna. Dalam model pasar persaingan sempurna, jumlah pembeli dan penjual banyak, dan masing-masing pelaku ekonomi baik konsumen maupun produsen atau perusahaan tidak mempunyai daya untuk mempengaruhi harga-harga yang terbentuk di pasar. Namun dalam pasar persaingan tidak sempurna, jumlah penjual terbatas. Apalagi dalam pasar monopoli hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai seluruh permintaan konsumen. Makin sedikit perusahaan, makin tinggi kapasitas untuk memperoleh kepentingan ekonomi dan mempengaruhi harga-harga output di pasar. Laba adalah salah satu bentuk kekuasaan. Untuk memperoleh laba dan sekaligus kekuasaan yang lebih tinggi, perlu perusahaan berusaha mempengaruhi para pengambil keputusan demi menciptakan keuangan dan masuk pasar. Halangan masuk pasar bisa tercipta karena alasan skala ekonomi atau dengan mendekati para pengambil keputusan untuk membebankan subsidi lisensi atau menetapkan biaya masuk yang tinggi bagi pesaing luar negeri. Selain itu, pengusaha bisa mendesak pemerintah mengulasi industri demi kepentingan usaha mereka. Kebanyakan regulasi justru dilakukan atas desakan kelompok-kelompok penekan, bahwa regulasi sering timbul atas desakan kelompok kepentingan tertentu sesuai dengan Economic Theory of Regulation yang dikembangkan oleh George Stigall pada tahun 1971. Lama-kelamaan berbagai kelompok kepentingan yang memiliki kekuatan makin berhasil memaksakan kehendak mereka dengan bermain kongkal-lingkong dengan pengusaha dan pengambil keputusan. Ratusan kelompok penekan dari kalangan bisnis, petani, pedagang, dan profesi lainnya makin gigih menekan pemerintah di semua level, baik pada tingkat pusat maupun daerah, agar mengeluarkan aturan dan kebijakan yang efektif, membatasi persaingan, dan menciptakan artificial market power yang menguntungkan bisnis mereka. Karena lobby ada biayanya, aktivitas ini hanya dilakukan jika penerimaan yang diperoleh dari hasil lobby lebih besar dari biaya untuk melobi itu sendiri. Pada tahun 30-an, perekonomian Amerika Serikat dilanda depresi besar-besaran. Menurut Keynes, depresi terjadi karena permintaan agregat jauh lebih kecil dibandingkan dengan penawaran agregat, menyebabkan perekonomian berada dalam posisi keseimbangan, pemanfaatan sumber-sumber daya yang rendah.
Dalam menghadapi keseimbangan yang rendah tersebut, Keynes menganjurkan berbagai macam untuk meningkatkan permintaan agregat, dan salah satu cara yang dinilai paling ampuh adalah lewat kebijakan fiskal yang lebih ekspansif. Di pasar uang, Keynes menganggap perlu diperhatikan faktor ekspansif. Selain tingkat suku bunga di pasar tenaga kerja, pemerintah perlu menetapkan kebijakan upah minimum sebagai dampak dari ajakan Keynes sejak tahun 1960-an hingga sekarang. Pemerintah hampir di seluruh dunia terlibat aktif dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi fiskal, moneter, perdagangan, dan internasional. Membuat peraturan dan undang-undang seperti undang-undang anti monopoli untuk memerangi praktik yang adil, undang-undang ketenagakerjaan, dan undang-undang perburuhan untuk melindungi buruh, undang-undang perlindungan konsumen dari praktik-praktik bisnis yang merugikan konsumen. Perubahan peran pemerintah sejak era Keynes membawa implikasi bagi hubungan antara politik dan ekonomi. Argumentasi sederhana ketika otoritas publik semakin banyak mengambil fungsi yang dulunya dilaksanakan oleh pasar. Perdagangan kita tentang ekonomi dengan sendirinya ikut berubah. Sekarang ekonomi menjadi urusan politik, akan tetapi dalam hal ini perlu dicatat bahwa ekonomi politik Keynes bukanlah sebuah upaya untuk mempolitikkan ekonomi, melainkan lebih sebagai upaya mendorong kembali pemikiran-pemikiran tentang sifat-sifat khusus dan keterbatasan pasar. Selanjutnya yaitu perburuan koefisien penyelenggara negara. Konsep rente pertama kali dikembangkan oleh pakar ekonomi klasik David Ricardo. Tingkat kesuburan tanah berbeda-beda. Petani yang memiliki tanah yang subur pasti bisa beroperasi dengan biaya rata-rata lebih rendah, sedangkan petani dengan lahan kurang subur beroperasi dengan biaya rata-rata lebih tinggi. Perbedaan dalam keselarasan tanah berpengaruh terhadap satu sewa tanah. Dalam struktur ekonomi sekarang, yang dimaksud dengan sewa ekonomi atau rente, suatu faktor produksi tertentu adalah kelebihan pembayaran atas biaya minimum yang diperlukan untuk tetap mengkonsumsi faktor produksi tersebut yang dikemukakan oleh Nicholson pada tahun 1995. Dalam kajian ekonomi politik, laba yang diterima penguasa melalui kekuasaan yang dimilikinya dan digunakan untuk mengejar kepentingan pribadi juga disebut rente. Adapun pelaku aparat atau penguasa yang mengharapkan imbalan yang tinggi atas kebijakan yang dikeluarkannya disebut perilaku kalap rente. Pada tahun 70-an, para aktor negara dan negara berkembang tidak terkecuali Indonesia lebih banyak memikirkan kepentingan pribadi, kelompok atau partai di balik berbagai kebijaksanaan ekonomi dan politik yang diambil, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan keuangan negara. Kalau diperhatikan, keuntungan yang diperoleh penguasa atas kebijakan yang menguntungkan pengusaha jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang diderita oleh rakyat. Dengan demikian, perilaku kalap rente tidak hanya menimbulkan distorsi tetapi juga menciptakan invensi. Pemerintah mula-mulanya diharapkan berperan memperbaiki kegagalan pasar, akan tetapi waktu para agen pemerintah terlibat dalam berbagai urusan yang terjadi justru government value, di mana campur tangan pemerintah justru menimbulkan kerugian karena menciptakan inefisiensi dan menghancurkan insentif bagi pelaku ekonomi. Sebagai dampak maraknya praktik perburuan rente pada tahun 1960-an dan 1970-an, kebanyakan negara sedang berkembang dilanda pemerintah yang korup dan prospektif, sehingga pembangunan tidak jalan.
untuk mengurangi praktik perburuan rente oleh para aparat dan birokrat, sekaligus untuk mengoptimalkan hasil pembangunan. Sebagian pakar ekonomi, terutama dari aliran utama, menyarankan agar negara-negara sedang berkembang melakukan liberalisasi, swastanisasi, dan desentralisasi. Sebagian pakar menganjurkan agar negara sedang berkembang lebih aktif menciptakan kebijakan ekonomi makro yang kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi, melakukan penyelesaian kebijakan struktural, menciptakan efisiensi dan kesepakatan pasar, serta yang lebih penting bagi mengurangi intervensi pemerintah dalam aktivitas ekonomi. Namun ternyata saran masukan dan bahkan tekanan untuk melakukan berbagai perbaikan tersebut tidak diterima oleh para analisis kebijakan, dan para penyelenggara negara yang ingin dibantu. Demikian pembahasan pada materi kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.